wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok Satu Rasa yang beranggotakan saya sendiri, Ulima Zada Pursila dengan NIM 341. Saya Baida Aminarti dengan NIM 344. Saya Citra Ino Kurnia dengan NIM 342. Saya Rinda Diaramenti dengan NIM 340. Saya Jinan Feruzara dengan NIM 336. Di sini kami akan menampilkan hasil dokumentasi kelompok kami tentang pembelajaran Monsomsim yang telah kami lalui dari pekan-pekan sebelumnya. Silakan menyaksikan. Baik, pesan dan kesan kami, kelompok kami selama mengikuti pelajaran Monsomsim, yang pertama akan disampaikan oleh Ulima. Baik, jadi kesan dari saya selama mengikuti pembelajaran Monsomsim ini adalah ini merupakan ilmu baru buat saya belajar bisnis, dan main game ini tuh serius tapi fun. Jadi ngebuat aku tuh jadi pengen belajar lebih lagi dan lagi gitu. Terus pesannya, jangan egois karena ini permainan tim. Jadi karena ini permainan tim, kita harus belajar saling melengkapi. Nggak boleh ada rasa lebih bisa ataupun lebih pintar dari kelompok kita yang lain, dari anggota kelompok kita yang lain. Oke, pesan saya selama mengikuti Monsomsim ini awalnya bingung, tapi lama-lama naik. Pesan aku sendiri, kerjasama itu kunci, jadi nggak bisa jalan sendiri. Oke, kalau dari saya pesannya menantang, tapi menyenangkan karena persaingan antara tim. Terus pesannya, karena tim Satu Rasa itu sebelumnya tidak masuk top 3, jadi pesan pentingnya perlu evaluasi dari job masing-masing. Kalau dari saya itu kesannya seru, terus kita juga bisa mengembangkan soft skill. Untuk pesannya belajar dari kesalahan dan tidak boleh pesimis. Terus kesan dan pesan dari saya, kesannya mengikuti Monsomsim adalah pengalaman yang penuh tantangan sekaligus berharga bagi kami. Di awal-awal kompetisi yang dimana kami belum pernah meraih kemenangan, bahkan sempat merasa ragu apakah kami bisa melangkah atau melaju lebih jauh. Tetapi karena kerja keras, kekompakan atau pantang menyerah dari kami bisa membuktikan bahwa proses akhir dari game kami tuh bisa dapat di top 3, dan itu sangat bahagia dan pasti bahagia. Terus pesannya, jangan pernah menyerah karena hasil awal tidak sesuai harapan, karena gagal itu bagian dari proses. Baik, di sini kami akan memberitahukan tips and tricks kami dari kelompok Satu Rasa sesuai dengan job masing-masing. Yang pertama akan disampaikan oleh Ulima. Jadi job saya di job ini adalah sebagai HR. Jadi HR itu yang mengawasi karyawan. Jadi kalau udah di HR, kita nggak boleh kemana-mana, harus seperti HR terus gitu. Terus kita harus melihat karyawan selalu, jangan sampai karyawannya itu having IQ. Kalau dia kan kalau hijau biasanya aktif, terus kalau udah sampai kuning ada having issue, jadi dia itu harus cepat-cepat di staff counseling, harus cepat-cepat di konsultan, biar dia itu nggak sampai resign. Kalau udah sampai merah di bagian staffnya, kalau dia baru merah nih, baru masih bisa di staff counseling atau staff training, harus kita cepat-cepat di staff counseling atau staff training tersebut. Tapi apabila emang benar-benar udah sampai resign staffnya, jadi udah nggak ketolong tuh karena udah resign, jadi kita harus cepat-cepat nge-hire karyawan baru biar kita nggak kekurangan karyawan dalam ngurusin produk juga. Oke, production, bagian production. Nah, saya tuh kan megang di bagian produksi.
dari saya sendiri, jangan sampai bahan produksi nol, apalagi box straw-nya. Dan perhatiin juga space warehouse agar selalu di atas 80%. Kalau udah di pertengahan, saya biasanya nambah space lagi untuk membeli mesin-mesinnya agar produksi lebih cepat dan lebih banyak. Untuk saya, jobsnya lebih mementingkan e-commerce dan marketing. Untuk marketing itu melihat populasi penduduk. Jadi kalau dalam misal kota Jakarta, populasi lebih banyak senior, itu menggunakan media A. Begitupun yang lainnya. Untuk e-commerce, lebih sering-sering di-restart agar tidak diambil kebutuhan tim lain dan memilih harga yang lebih besar dari yang diperlukan. Selanjutnya, retail. Untuk retail itu job saya kan lebih ke retail yang harus selalu memperhatikan stok dan tidak boleh sampai kosong. Terus saya juga harus memperhatikan lokasi saat ingin membuka cabang baru, karena yang perlu diperhatikan itu kan untuk membuka cabang baru itu penduduknya lebih banyak atau enggak. Nah, saya juga harus selalu memperhatikan space-nya yang tidak boleh sampai di bawah 70%. Baik, di sini saya sebagai tanggung jawab dari B2B itu sendiri, yang dimana menurut saya dari B2B itu sebaiknya kita lebih mendahulukan yang bagian deal, karena deal itu tidak harus memberikan harga lagi, tapi itu udah sesuai dengan yang tertera di sana, jadinya lebih gampang. Dan tapi deal itu akan rebutan sama tim lain, jadinya sebaik mungkin tetap di riset agar tidak ketinggalan sama kelompok lain. Nah, jangan juga asal-asalan ngedeal atau ngebid tetapi stok dari warehouse-nya tidak ada, karena itu akan berpengaruh terhadap pelanggan-pelanggan yang menunggu. Bila kita terlalu lama dalam memproses produksinya, maka deal maupun bid kita akan cancel sendiri oleh konsumsinya, jadinya itu berpengaruh terhadap pembeli-pembeli yang lain. Dia akan memilih kelompok lain yang dimana lebih cepat dalam memberikannya produksi. Nah, yang bagian dan apabila dealnya tidak ada, kita harus mengambil bid, dimana bid itu kita sendiri yang menentukan harga. Bid itu bakalan di ACC sama bidnya apabila harga kita lebih kecil dari kelompok-kelompok lain. Jadinya dari kelompok kami atau saya berpikiran sebisa mungkin tidak mengambil keuntungan yang begitu besar dari bidnya tersendiri agar bisa di ACC atau diterima oleh leadernya situ. Dan juga dalam produksi itu apabila kita telah mendapatkan biaya atau di dalam B2B itu apabila kita telah berhasil ngebid atau ngedeal, jangan lupa untuk nge-allocate, karena itu nanti akan langsung memproduksi produk-produk yang diperlukan. Nah, selain B2B juga aku sebisa mungkin mengurus mesin atau memeriksa mesin. Mesin kami tuh kami memperbaikinya selama 3 kali seminggu. Ya, 3 kali seminggu. Jadinya apabila mesinnya udah mencapai 98 atau 97 ke bawah, pokoknya 90-an ke atas, kita selalu memperbarui mesinnya agar produksinya lebih cepat, soalnya itu nanti berpengaruh terhadap produk-produk yang akan diproduksi. Apabila mesinnya jelek, maka produksinya akan semakin lama. Oleh karena itu sebisa mungkin aku tetap melihat mesinnya apakah masih 100% atau enggak. Terus apabila uangnya bertambah atau cash endingnya bertambah, aku sebisa mungkin menyuruh retail membuka
tempat lagi atau cabang baru, dan aku juga membeli mesin untuk lebih mudah, agar lebih mudah memproduksi atau lebih cepat memproduksi bahan-bahan untuk konsumen yang dibutuhkan. Segitu aja tips and trick dari kami. Kami juga sebenarnya sih nggak tahu ya tips and trick yang terlalu benar ya nggak sih? Ya. Karena sebelumnya kita Bukan sempat, emang nggak pernah menang. nggak pernah Sebenarnya kita selalu di bawah, tapi kita selalu memperbaiki Iya. kesalahan. Jadi kita selalu setelah permainan itu, kalau kita kalah nih, terus besok kalau kita jeleknya ada permainan lagi, pasti kita selalu Introspeksi, diskusi. introspeksi kesalahan kita di mana, kita memperbaiki kesalahan kita, dan ya kalau semakin kita kalah lagi, kita memperbaiki lagi. Ini misalnya gimana ya, sampai akhirnya alhamdulillah kemarin kita di pertemuan terakhir kita menempati peringkat ketiga, karena nanti kita sudah paham kesalahan kita di mana, dan kita sudah berusaha semaksimal mungkin untuk mengarahkan kemampuan kita di job kita masing-masing. Kita juga ucapin terima kasih pada Bapak Hendri selaku dosen bisnis digital kita. Kamu apa? Bilang apa sama Pak Hendri? dan Mas Ya, Mas siapa namanya? Pokoknya Mas yang dua. Ya, asistennya. Kita juga terima kasih sudah sabar ya menghadapi kita yang setiap kali memanggil-manggil ya. Ini apa terasa? Keren. Love. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Dari kelompok kami selama mengikuti, kelihatan kamu ambil HP di Jinan. Oh iya ya. Narsis. Emang. Selama mengikuti teh. Seru. Jadi kerjasama itu kunci, jadi nggak bisa jalan sendiri. Oke. Karena ini permainan tim, kita harus Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Bye. Terima kasih Pak.